Salam sejahtera bagi kita semua, terutama untuk jemaat GKJ Semarang Barat. Selamat bertemu dalam Bible Study Jemaat yang saat ini akan kita lakukan sebagai pengganti PA di wilayah-wilayah yang sementara ini belum bisa kita lakukan karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan itu dilakukan. Karena itu kita berupaya untuk bersama-sama tetap belajar firman Tuhan dengan model online semacam ini yang akan kita lakukan bersama. Karena itu kita akan memulai PA kita, dan sebelumnya mari kita menyiapkan hati, kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan supaya Bible Study ini sungguh-sungguh dapat membangun, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Karena itu mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk senantiasa belajar akan kebenaran firman-Mu. Saat ini bersama-sama kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat, pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan percaya serta taat akan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu Tuhan urapi dengan Roh Kudus, penuhi dengan hikmat dan kuasa-Mu, sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Saudara dari kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah tema dalam Bible Study ini adalah kuasa salib Kristus. Kuasa salib Kristus. Kalau kita berbicara tentang salib, saudara, salib merupakan simbol kekristenan yang sangat terkenal, dan itu sepertinya sudah tidak bisa dipisahkan antara salib dan kekristenan. Sehingga hampir semua gereja pasti ada simbol salib. Dan salib itu ternyata mengandung banyak hal. Dikatakan bahwa salib itu adalah kutukan. Di dalam Galatia dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi salib itu merupakan simbol kutukan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa salib itu simbol kehinaan. Karena orang yang disalib itu dianggap sebagai orang yang hina, yang tidak pantas untuk hidup. Dunia menolak, surga pun menolak, sehingga antara langit dan bumi kendul-kendul di tengah itu, saudara. Sehingga orang Romawi pun tidak boleh warganya disalib. Karena itu merupakan penghinaan bagi orang Romawi. Tapi juga kita tahu bahwa salib itu juga melambangkan sebuah kasih yang sangat luar biasa, yaitu kasih Allah. Kasih Allah dinyatakan di salib. Nah, saudara dikasih Tuhan, selain itu juga salib merupakan sebuah kebanggaan. Ada orang-orang tertentu yang dengan bangga memakai simbol salib, karena dia menghayati betul tentang makna salib bagi dirinya. Ada sebuah kebanggaan ketika orang memakai simbol salib. Ternyata salib itu mengandung banyak hal. Dan tidak hanya itu saja, sekarang salib itu juga merupakan identitas seseorang. Kalau orang memakai kalung salib atau tanda salib, orang bilang, oh pasti itu orang Kristen. Dia itu pengikut Kristus, karena salib itu menjadi identitas. Tidak hanya sekedar identitas, tapi juga sekaligus sebagai pengakuan, ini loh saya. Nah, saudara, maka kalau kita memakai tanda salib, simbol salib, itu berarti kita mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang akhir-akhir ini kita dengar, saudara, salib itu ternyata juga ancaman. Ternyata sebagian ada orang-orang yang takut dengan salib. Karena apa? Salib dianggap ancaman, sehingga di mana-mana dikubur, di mana salib itu dihilangkan, mereka ketakutan. Sepertinya salib itu merupakan ancaman. Dari sekian banyak hal tadi, saudara, kira-kira ada apa sih dengan salib itu? Nah, karena itu mari kita belajar tentang salib, kuasa salib, kekuatan salib, hikmat salib, sehingga kita benar-benar memahami sebagai orang percaya tentang simbol yang kita miliki, salib. Bersama kita akan belajar dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai 24. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai 24. Saya akan membacakannya dan
Jemaat bisa membaca bersama dan juga mengikuti melalui teks yang ada. 1 Korintus pasal 1, pasal pertama ayat 18 sampai 24. Sebab pemberitaan tentang salib memang ada kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh karena hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus ada kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Yang berbahagia mereka yang mendengar, mempelajari dan melakukan firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mari sekarang kita pelan-pelan untuk menganalisa teks tadi yang kita baca. 1 Korintus tadi yang kita baca bersama. Mari kita perhatikan di sini. Yang pertama, dari teks yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa berita salib itu dianggap sebagai kebodohan. Berita salib itu dianggap sebagai kebodohan. Siapa? Alkitab mengatakan berita salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ini suatu yang sangat keras, saudara. Berita salib adalah kebodohan. Bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Kenapa? Karena orang yang menganggap bodoh pemberitaan tentang salib, maka mereka harus menyelamatkan dirinya sendiri. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Maka kalau orang menganggap berita salib itu adalah kebodohan, itu berarti telah menghakimi dirinya sendiri. Kebinasaan. Yang berikutnya dikatakan, tetapi berita salib adalah kekuatan Allah bagi mereka yang akan diselamatkan. Ini berbeda dengan yang pertama. Dikatakan bahwa salib, berita salib itu kekuatan Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang diselamatkan. Kenapa? Karena mereka yang percaya akan berita salib. Salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkannya. Karena orang sudah menyadari ketidakmampuannya untuk menyelamatkan diri. Hanya karena saliblah dia diselamatkan. Maka bagi mereka yang percaya kepada salib Kristus, berita salib itu adalah kekuatan. Itulah kekuatan saya. Itulah yang menyelamatkan salah, salib Kristus yang menyelamatkan kita. Nah, dalam teks berikutnya kita juga melihat bahwa Allah membinasakan, melenyapkan hikmat dan kearifan manusia. Ini maksudnya bagaimana? Karena begini, saudara. Hikmat manusia, kearifan manusia itu tidak akan pernah bisa membawa manusia mengenal Allah. Lebih dalam lagi, kearifan manusia, hikmat manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan manusia. Maka sebenarnya dengan demikian, karena itu melaluinya tidak mengenal Allah. Melalui hikmat manusia, kearifan manusia, manusia tidak akan pernah bisa mengenal Allah yang sejati, Allah yang benar. Maka dengan demikian dilanjutkan, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya kepada pemberitaan Injil. Karena hikmat manusia, kearifan manusia tidak bisa mengenal Allah, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya terhadap kebodohan berita Injil yang dianggap kebodohan itu. Walaupun dianggap kebodohan, tetapi bagi mereka yang percaya terhadap berita yang dianggap bodoh ini, justru disitulah mereka mendapatkan keselamatan.
Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya pada berita Injil. Selanjutnya dari teks itu kita juga bisa melihat bahwa orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Saudara dikasih Tuhan, apakah ketika seseorang melihat tanda-tanda mujizat-mujizat dari Tuhan, itu menjamin orang itu selamat? Bisa menjaminkah tanda-tanda itu membuat orang itu memiliki keselamatan? Tidak, saudara. Perjalanan bangsa Israel membuktikan mereka melihat dengan mata kepala sendiri, mengalami sendiri mujizat tanda-tanda Allah yang luar biasa. Orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu Tuhan Yesus hidup dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan sudah luar biasa itu, mereka melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Tetapi toh mereka menolak. Artinya tanda-tanda itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Orang Yunani mencari hikmat. Apakah hikmat yang dimiliki manusia itu bisa membuat manusia selamat? Bisa membuat manusia melepaskan diri dari dosanya? Banyak hikmat yang luar biasa, tapi masalah yang mampukah manusia melakukan kehidupan tanpa dosa, membebaskan diri dari dosa? Maka hikmat menjadi kebodohan. Nah, sudah dikasih Tuhan, dari sini kita bisa melihat. Tetapi bagi kita yang percaya, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pemahaman tentang hikmat Allah dan kekuatan Allah. Kalau dikatakan salib Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, di mana logikanya? Bagaimana pemahamannya? Mari kita masuk pada yang pertama. Kalau salib Kristus itu kekuatan Allah, di mana kekuatannya? Saudara dikasih Tuhan, hikmat manusia tidak mampu menyelamatkan manusia. Sepandai apapun manusia, walaupun dia memiliki hikmat yang luar biasa, tetapi tidak akan mampu membuat manusia selamat. Karena hikmat manusia pun tidak bisa membebaskan manusia dari dosa. Tidak bisa membebaskan manusia dari dosa dan tidak bisa menghentikan manusia berbuat dosa. Tanda, mujizat-mujizat apapun itu pun juga tidak mampu menyelamatkan manusia. Mujizat apapun, seperti Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta sejak lahir dan segala macam mujizat sebesar apa, mereka menyaksikannya sendiri, tetapi itu pun tidak menolong mereka, tidak mampu membuat manusia lepas dari dosa. Perbuatan manusia sebaik apapun yang dilakukan manusia, ternyata itu pun tidak bisa menghentikan dosa, tidak bisa mengurangi dosa. Maka hikmat, tanda, perbuatan manusia tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan manusia. Bahkan saudara dikasih Tuhan, tidak ada kekuatan di dunia ini, bahkan agama sekalipun tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Tidak ada. Agama mengatakan jangan berbuat dosa. Pertanyaannya, dari kapan sampai kapan manusia tidak boleh berbuat dosa? Orang bilang, oh dari lahir sampai mati. Pertanyaan, bisakah? Tidak bisa, saudara. Tidak ada manusia yang punya kekuatan, dan tidak ada kekuatan pun di dunia yang bisa melepaskan manusia dari dosa, menyelamatkan manusia. Lah, kekuatan apa yang bisa membuat manusia selamat? Kekuatan apa yang bisa membuat manusia bebas dari segala dosa, belenggu dosa ini? Alkitab mengatakan salib Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Salib Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan di sini kita perhatikan kekuatan salib itu di situ. Kekuatannya begitu luar biasa. Dan di salib itu juga Tuhan menunjukkan kuasanya.
Kuasa yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri. Ketika Tuhan Yesus disalib di antara dua penjahat, di kanan dan di kiri, satu penjahat menghujat Yesus. Katanya kamu nabi, katanya kamu anak Allah, turunlah selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Ini bukan permohonan untuk diselamatkan, tapi ini penghujatan, saudara. Akhirnya penjahat ini mati dalam dosa karena dia menghujat Allah. Tetapi penjahat yang satunya menegur temannya, hei kamu, kita ini pantas dihukum mati. Hati-hati kalau ngomong. Tapi orang ini tidak ada perbuatan salah yang dilakukannya. Dia tidak pantas untuk melakukannya itu. Maka dia katakan melihat Yesus, Yesus, kalau engkau nanti datang sebagai raja, ingat akan aku ya. Terus coba perhatikan di sini. Penjahat ini menyadari dan mengakui Yesus adalah Mesias yang akan datang menjadi raja. Dan dia kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku ya. Kenapa dia dikatakan selamatkanlah aku? Karena dia mengatakan ingat aku. Karena penjahat ini sadar dia tidak pantas untuk diselamatkan. Dia orang berdosa. Bumi menolak, surga menolak. Dia tidak pantas. Maka dia dikatakan ingat aku ya. Tetapi yang luar biasa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Luar biasa. Siapa yang bisa menjamin? Kekuatan apa yang bisa menjamin? Di salib itulah. Ketika orang memandang Yesus tidak berdaya, justru disitulah Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itulah kekuatan Allah yang luar biasa yang dinyatakan di atas kayu salib. Itu yang pertama, salib adalah kekuatan yang menyelamatkan. Menyelamatkan saudara. Yang kedua, hikmat Allah. Salib adalah hikmat Allah. Di mana kita bisa memahami hikmat Allah? Allah itu kudus. Apa artinya kudus? Kudus itu artinya terpisah dari dosa. Maka kekudusan Allah itu membuat dosa tidak bisa hidup bersama Allah. Kekudusan Allah itu membuat dosa tidak bisa hidup dengan Allah. Maka banyak orang takut mati. Kenapa? Karena orang tak sadar aku orang berdosa. Orang berdosa tidak mungkin hidup bersama Tuhan. Kenapa? Kekudusan Allah menolak dosa. Sekecil apapun dosa itu ditolak. Ingat kasus Adam. Seberapa sih dosa Adam ketika itu? Dia hanya makan buah yang dilarang Tuhan. Sebelumnya apakah Adam tidak berbuat baik? Oh, dia berbuat baik. Kalau dihitung perbuatan baik Adam dan dosa Adam banyak mana sih? Kalau hitung-hitungan dosanya Adam cuma sekali. Tetapi itu bagi Tuhan cukup. Dosa tidak bisa hidup bersama Allah. Kekudusan Allah menolak dosa. Sudah dikasih Tuhan, Allah itu kudus, maka Allah menolak dosa. Tidak mungkin yang berdosa hidup bersama Tuhan. Tidak mungkin. Karena itu perlu kita memahami Allah yang kudus ini, Allah yang tidak bisa hidup dengan dosa, dan Allah yang menolak dosa. Dan yang seringkali tidak dipahami manusia, Allah yang kudus itu adalah Allah yang menghanguskan dosa. Tidak ada dosa yang bisa bertahan di hadapan Allah yang kudus. Kekudusan Allah menghanguskan dosa. Nah, ini yang perlu kita sadari. Maka Tuhan betul-betul wanti-wanti, jangan berbuat dosa. Semua agama mengatakan jangan berbuat dosa. Kenapa? Dosa tidak mungkin hidup bersama Allah. Allah menolak dosa, kekudusannya menghanguskan dosa. Itu Allah yang kudus. Yang kedua yang perlu diperhatikan untuk bisa memahami hikmat Allah. Yang kedua adalah Allah itu adil. Allah itu adil. Artinya apa? Dosa itu harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Maka siapapun yang berdosa harus dihukum. Dosa harus dihukum. Dosa tidak bisa dihilangkan. Dosa tidak bisa dibiarkan. Dosa harus dihukum. Nah, ketika manusia berbuat dosa, maka dosa itu harus dihukum. Itu keadilan Allah. Tidak mungkin Allah tidak menghukum dosa.
Ini yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, saudara, Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih, maka Allah menyelamatkan manusia. Tiga hal ini yang perlu direnungkan. Allah kudus, kekudusan Allah menolak dosa. Allah itu adil, keadilan Allah harus menghukum dosa. Tetapi kasih Allah, kasih yang ingin menyelamatkan manusia. Ini susah. Allah ingin menyelamatkan manusia yang berdosa, tetapi kesucian Allah menolak orang berdosa, dan dosa harus dihukum. Ini yang tidak ada penyelesaian. Mungkin kita pernah mendengar kalau kita meminta ampun pada Tuhan, kalau manusia berdosa minta ampun pada Tuhan, pertanyaannya, diampuni nggak oleh Tuhan? Oke, mungkin orang mengatakan diampuni. Pengertian diampuni itu yang seperti apa? Kalau orang mengatakan diampuni, dosanya dihilangkan, dihapus, dosanya dihukum nggak? Tidak, diampuni. Pertanyaannya, kalau Allah mengampuni dosa, Allah itu kasih. Amin, saudara. Amin. Allah itu kasih. Pertanyaan saya, bagaimana dengan kekudusan Allah? Ketika Allah mengampuni dosa, apakah dosa bisa bersama Allah? Bagaimana dengan keadilan Allah? Apakah dosa tidak dihukum? Ini yang tidak bisa diselesaikan. Allah memang kasih. Allah ingin menyelamatkan manusia. Tetapi kekudusan Allah menolak manusia berdosa. Dan dosa itu harus dihukum. Itu tuntutan keadilan. Lalu bagaimana kasih Allah dinyatakan? Bagaimana kekudusan Allah dinyatakan? Dan bagaimana keadilan Allah dinyatakan? Salib Kristus itulah hikmat Allah, di mana keadilan Allah dinyatakan, kasih Allah dinyatakan, kekudusan Allah dinyatakan. Saya kabarkan begini, saudara. Ini salib Tuhan Yesus di sini. Nah, kita tahu Tuhan Yesus itu disalib karena menanggung dosa manusia. Dosa manusia. Karena Tuhan Yesus harus menanggung dosa manusia, maka hukuman, keadilan dinyatakan. Maka Tuhan Yesus harus mati di salib. Mati di salib. Dosa manusia harus dihukum. Tetapi di sini juga kasih Allah dinyatakan. Kasih Allah dinyatakan di mana orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus, yang ada di dalam Tuhan Yesus, dosa ditanggung di sini, dia bebas. Kenapa bebas? Karena dosa sudah ditanggung oleh Kristus. Di sini ditanggung, disalib. Murka Allah dinyatakan, hukuman Allah dinyatakan. Tetapi kita yang di sini, yang di bawah salib, dibebaskan. Kenapa? Kasih Allah menyelamatkan kita. Keadilan Allah, dosa dihukum. Artinya apa? Dosa kita itu tetap dihukum. Hanya yang menanggung Tuhan Yesus. Mungkin Anda tanya, kenapa harus Tuhan Yesus yang menanggung? Kalau bukan Tuhan Yesus yang menanggung, siapa yang harus menanggung? Kalau manusia yang harus menanggung dosanya sendiri, berarti manusia binasa. Itulah hikmat salib. Allah menyediakan tempat di mana dosa manusia dihukum, kasih Allah dinyatakan, dan kekudusan Allah diberlakukan. Sehingga siapa yang ada di dalam Kristus, dia dibebaskan dari dosa. Kudus, keadilan Allah, dosa dihukum. Kasih Allah menyelamatkan. Nah, itulah hikmat Allah. Dari sini kita bisa melihat, itulah hikmat Allah yang menyelamatkan. Manusia tidak bisa memikirkan hal ini, tetapi itulah dikerjakan oleh Allah. Maka Allah yang tak terbatas itu datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menggantikan posisi manusia. Karena kalau tidak digantikan,
maka manusialah yang harus menanggung dosanya. Nah, dari sini kita bisa belajar dari firman Tuhan. Maka kenapa Rasul Paulus mengatakan orang Yahudi minta tanda, orang Yunani minta hikmat, tetapi kami memberitakan Yesus yang disalibkan. Karena memang itulah yang dibutuhkan manusia, bukan hikmat, bukan tanda. Yang dibutuhkan adalah salib Kristus yang berkuasa menyelamatkan. Saudara dikasih Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa salib Kristus, kuasa salib adalah menyelamatkan yang percaya. Menyelamatkan. Inilah kekuatan, inilah kuasa salib, mampu menyelamatkan. Dan dengan demikian salib menjadi jalan dan jaminan keselamatan yang diberikan Allah kepada mereka, kepada setiap orang yang percaya. Maka dengan demikian kita bisa tahu kenapa Rasul Paulus konsisten memberitakan salib. Rasul Paulus tidak memberitakan mujizat-mujizat Tuhan. Rasul Paulus tidak berbicara tentang hikmat-hikmat dunia. Nah, yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah salib Kristus. Kenapa? Karena salib Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Demikian pemahaman Alkitab kita pada saat ini, Bible Study jemaat kita pada saat ini, dan kiranya itu menambah pemahaman kita dan semakin menguatkan iman kita bahwa salib adalah jawaban, jalan, dan jaminan dari setiap orang yang percaya. Tuhan memberkati kita semua.